Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Amana. Saya dari Universitas Kuningan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 1C. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah video mengenai bullying. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan sebagai penyeimbang. Peristiwa pembunuhan terjadi di lingkungan sekolah menengah pertama 12 Krui Pesisir Barat Lampung pada Senin 29 September lalu. Pelaku merupakan seorang siswa berinisial SR yang tega menghabisi nyawa temannya sendiri lantaran merasa dendam dan sakit hati kerap mendapat bullying atau perundungan dari korban. Kejadian bermula saat jam istirahat sekolah, korban dengan emosi mendatangi pelaku di ruangan kelas dan menantangnya berkelahi. Karena tak terima dengan perlakuan perundungan yang kerap dialaminya, pelaku mengambil gunting dan langsung menusuk korban di beberapa bagian tubuh. Berdasarkan hasil observasi dari peristiwa yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 12 Pesisir Barat Lampung, ditemukan adanya masalah serius berupa perundungan atau bullying yang tidak tertangani secara efektif, sehingga berkembang menjadi tindak kekerasan ekstrim hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Dari video kejadian tersebut dapat diidentifikasi beberapa potensi masalah utama, yaitu terjadinya bullying berulang yang dialami pelaku SR, ditandai dengan perasaan dendam dan sakit hati yang menumpuk, tidak adanya mekanisme pengaduan dan intervensi dini dari pihak sekolah terhadap praktik perundungan, ketidakmampuan siswa dalam mengelola emosi secara sehat, khususnya secara menghadapi konflik interpersonal, lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aman dan kondusif, terbukti dengan terjadinya tindak kekerasan menggunakan benda seperti gunting saat jam sekolah, minimnya pengawasan saat jam istirahat yang merupakan waktu rawan terjadinya konflik antar siswa. Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem pencegahan perilaku penyimpang di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, analisis penyebab perilaku negatif bullying terhadap perspektif psikologi pendidikan. Berdasarkan teori psikologi pendidikan, perilaku bullying dan reaksi agresif ekstrim dapat dianalisis melalui beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor psikologis individu. Menurut teori frustration, aggression, individu yang mengalami tekanan emosional berkepanjangan akibat perlakuan tidak adil atau bullying dapat melampiaskan frustasi tersebut dalam bentuk agresi. Dalam kasus ini, pelaku mengalami diantaranya tekanan emosional kronis, rasa terancam dan terhina, akumulasi emosi negatif tanpa penyaluran yang tepat. Kedua, faktor lingkungan sekolah. Berdasarkan teori ekologi pendidikan, perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bullying yang terus berlangsung menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan pengawasan sekolah, tidak efektifnya peran guru dan konselor dalam mendeteksi konflik siswa, budaya sekolah yang belum tegas terhadap kekerasan dan perundungan. Yang terakhir, faktor sosial dan relasional. Menurut teori pembelajaran sosial Bandura, perilaku agresif dapat dipelajari melalui interaksi sosial. Jika bullying dianggap wajar atau tidak mendapat sanksi, maka perilaku tersebut akan terus berulang dan berdampak buruk pada korban. Lalu, solusi dan rekomendasi pencegahan berbasis psikologi pendidikan. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlakukan pendekatan komprehensif melalui strategi sebagai berikut.
Yang pertama, intervensi preventif di lingkungan sekolah. Menerapkan kebijakan sekolah anti-bullying yang jelas dan tegas, meningkatkan pengawasan guru terutama pada jam istirahat, membatasi akses siswa terhadap benda berbahaya di lingkungan sekolah. Yang kedua, pendekatan psikologis dan konseling. Mengoptimalkan peran guru BK atau bimbingan dan konseling dalam mendeteksi dini siswa yang mengalami tekanan psikologis, menyediakan layanan konseling individual dan kelompok bagi korban mampu pelaku bullying, mengajarkan keterampilan regulasi emosi, empati, dan resolusi konflik kepada siswa. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran seperti nilai, empati, toleransi, dan kontrol diri. Selanjutnya, menciptakan budaya sekolah yang aman, induktif, dan suportif. Yang terakhir, kolaborasi dengan orang tua, melibatkan orang tua dalam pemantauan perkembangan emosional anak, melakukan komunikasi rutin antara sekolah dan keluarga terkait perilaku siswa. Berikut kesimpulannya berdasarkan hasil observasi dan analisis psikologi pendidikan. Peristiwa pembunuhan tersebut merupakan akumulasi dari bullying yang tidak tertangani, lemahnya pengawasan sekolah, serta ketidakmampuan siswa dalam mengelola emosi. Oleh karena itu, pencegahan bullying tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui intervensi sistematis yang melibatkan sekolah, guru, siswa, dan orang tua agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi tempat yang aman dan mendukung perkembangan peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejek adalah salah satu jenis buli. Buli bukan hanya secara fizikal. Kata-kata kasar juga boleh memberi kesan terhadap orang lain. Perbuatan memulau rakan juga dikategorikan sebagai membuli. Malah ancaman secara lisan atau penghinaan dikira sebagai pembulian. Kita mungkin tidak sedar atau tidak ambil kisah. Jika anda lihat atau tahu sesuatu, suarakan, beranikan diri dan laporkan.